Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis keterampilan membaca siswa SD Impres 1073 Watampalaka. Identifikasi masalah yang saya teliti pada proposal ini ada tiga pokok permasalahan. Yang pertama, bagaimana kualitas kemampuan membaca siswa SD Impres 1073 Watampalaka. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas membaca siswa SD Impres 1073 Watampalaka. Yang terakhir, apa sih solusi dari guru, baik guru maupun sekolah terkait daripada masalah keterampilan membaca ini. Terkait dengan keterbatasan masalah di sini, untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya, fokus kita terkait dengan bagaimana kita mengetahui keterampilan membaca siswa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterampilan membaca siswa tersebut, dan yang terakhir yaitu apa saja sih solusi yang diberikan oleh guru terkait kesulitan keterampilan membaca. Oke, kajian teori terkait penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, ada keterampilan membaca. Keterampilan membaca di dalamnya terkait dengan kelancaran membaca, fasih dalam menyebutkan huruf, pengenalan huruf, dan penghafalan huruf, serta kelancaran dalam berbicara dan membaca. Yang kedua, faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan membaca itu ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang menyebabkan kenapa siswa tersebut kurang dalam keterampilan membaca. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal di sini merupakan faktor yang berasal dari luar siswa, diantaranya seperti faktor lingkungan, faktor pertemanan atau hubungan sesama siswa, dan faktor semangat belajar daripada orang tua siswa itu sendiri. Selanjutnya, kajian relevan. Yang pertama, ada studi tentang faktor penyebab rendahnya kemampuan membaca. Yang kedua, ada tentang analisis kesulitan membaca siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 1 Sumberrejo. Terkait dengan metode penelitian, yang pertama jenis penelitiannya yaitu kuantitatif. Yang kedua, lokasi dan waktu dilaksanakan di SD Impres 1073 Watampalaka. Waktu penelitian adalah 3 bulan, dimulai dari tanggal 1 Juni 2024 sampai 31 Agustus 2024. Terkait data dan sumber data penelitian kualitatif pada umumnya merupakan data lunak atau data yang sudah ada. Yang kedua, sumber data primer seperti kepala sekolah dan guru, dan sumber data sekunder seperti calon peneliti. Oke, fokus penelitian ada 4. Yang pertama, keterampilan membaca, minat baca siswa, kemampuan baca, serta motivasi belajar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interview, dan dokumentasi.
Keabsahan data atau validitas internal. Yang pertama menguji keabsahan data, yang kedua menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan yang terakhir menggunakan analisis data yang sistematis dan konsisten. Selanjutnya teknik analisis data ada 3. Yang pertama reduksi data. Nah, reduksi data merupakan proses merangkum hal-hal yang penting dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal dan mencari pola dan temanya. Yang kedua, penyajian data. Nah, setelah data diproduksi, maka langkah selanjutnya dilakukan dalam bentuk tabel atau grafik serta teks, transkrip, dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan-temuan yang baru yang sebelumnya yang belum ada sebelumnya. Oke, terkait dengan hasil penelitian, yang pertama kemampuan membaca siswa SD Impres 10 Kabupaten Palaka ada 4 poin. Yang pertama, siswa yang berinisial RA terkadang sulit membedakan atau sulit mengidentifikasi huruf seperti huruf B dan D, dan memiliki tingkat kemampuan membaca yang sangat rendah. Yang kedua, siswa yang berinisial MA itu memiliki kesulitan dalam mengenal huruf serta masih kurang dalam membaca bacaan yang panjang. Kemampuan dalam membaca tergolong sangat rendah. Yang ketiga, siswa yang berinisial AF memiliki kesulitan dalam mengidentifikasi huruf serta kesulitan dalam mengeja bacaan. Kemampuan membaca terkadang tergolong rendah. Yang terakhir, siswa yang berinisial RM dan RH memiliki masalah yang sama, yaitu siswa tersebut tidak dapat menyebutkan huruf Y, huruf yang ditujukan. Anjing, kacau. Yang terakhir, siswa yang berinisial RM dan RH memiliki masalah yang sama, yaitu siswa tersebut tidak dapat menyebutkan huruf yang ditujukan, namun dalam kecepatan membaca memiliki hambatan karena masih pada tahap mengeja bacaan. Kemampuan membaca tergolong dalam kategori rendah. Oke, terkait dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengetahui hal itu, yang pertama, solusi yang diberikan oleh sekolah. Nah, solusi yang diberikan sekolah itu pada hari-hari tertentu siswa diberikan kesempatan untuk tidak belajar atau tidak mengikuti proses pembelajaran, akan tetapi diarahkan untuk ke perpustakaan agar dapat dikontrol langsung oleh guru untuk diajarkan membaca sesuai dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang kedua, solusi yang diberikan oleh guru. Nah, solusi yang diberikan oleh guru itu memberikan 15 menit pertama, memberikan 15 menit di awal untuk belajar membaca dan 15 menit di akhir pelajaran untuk belajar membaca juga. Dan pada hari-hari tertentu siswa tidak diperkenankan untuk pulang lebih awal agar supaya siswa tersebut belajar membaca sebelum pulang sekolah, jam pulang sekolah yang ditetapkan. Faktor-faktor yang menyebabkan kemampuan membaca siswa
ada beberapa siswa yang faktor internalnya cenderung baik karena dari dalam diri siswa tersebut memiliki semangat untuk belajar membaca, sedangkan faktor eksternalnya cenderung kurang karena orang tua siswa tersebut bekerja sehingga kurang dalam memperhatikan siswa tersebut untuk belajar di rumah. Sedangkan siswa lainnya itu memiliki faktor internal dan faktor eksternal yang kuat karena selain siswa tersebut malas untuk belajar membaca, juga siswa tersebut terkendala karena orang tua daripada siswa tersebut itu bekerja sebagai wira swasta di pasar. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.